Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Apa kabarnya? Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana yang ibu sampaikan di pertemuan minggu lalu, bahwasanya metode pembelajaran kita untuk kedepannya ibu akan mengirimkan sebuah video materi pembelajaran, di mana yang nantinya video itu akan ibu share ke dalam grup WhatsApp. Tugas kalian semua yaitu memindahkan materi yang ibu sampaikan ke dalam buku catatan yang sudah disampul berwarna kuning seperti itu. Nah, untuk materi kimia di kelas 11 itu materi atau pembahasan pertama kita itu adalah senyawa hidrokarbon. Nah, senyawa hidrokarbon adalah senyawa yang terdiri dari atom hidrogen dengan atom karbon. Jadi ketika ditanya apa itu definisi senyawa hidrokarbon, berarti dia adalah senyawa yang terdiri dari atom hidrogen dan juga atom karbon, tersusun atas C, X, dan hidrogen Y, notasi atau simbolnya. Nah, sebelum kita memasuki materi yang lebih mendalam, sebelumnya kita akan membahas terlebih dahulu kekhasan dari atom karbon sendiri. Bahwasanya karbon itu memiliki nomor atom berapa? Benar, 6. Maka dia memiliki konfigurasi elektronnya 2,4. Berarti karbon sendiri memiliki elektron valensi berjumlah 4. Jadi dia memiliki elektron valensi 4. Nah, suatu unsur untuk mencapai kestabilannya, maka dia akan membentuk yang namanya keadaan oktet, di mana oktet itu adalah bentuk yang paling stabil seperti itu. Nah, untuk mencapai oktet yaitu 8, maka karbon akan mengikat berapa unsur lain? Benar, 4 lagi supaya mencapai 8. Maka si karbon akan mengikat 4 atom lain untuk mencapai kondisi stabil, yaitu kondisi oktet. Seperti itu. Jadi bisa saja karbon nanti nih mengikat senyawa hidrogen. Kalau misalnya pada senyawa hidrokarbon dia pasti mengikat 4 atom hidrogen, ya kan? Bisa mengikat unsur-unsur yang lain selain daripada hidrogen. Yang penting dia C itu tangannya ada 4. Dia mengikat 4 atom lain. Nah, akibat banyaknya ikatan ini, maka si karbon ini dapat membentuk berbagai macam kemungkinan ditinjau atau dilihat dari jumlah ikatannya. Yang pertama, dia dapat membentuk yang namanya ikatan tunggal. Sini kita contohkan ada C, ikatan tunggalnya. Ikatannya cuma 1 nih. Dah. C tadi tangannya berapa? C tadi tangannya 4, ya kan? Karena elektron valensinya 4. Untuk mencapai kestabilannya dia mengikat 4 atom lain, unsur lain. Nah, berarti supaya dia 4, ini C baru ngikat 1 C. Berarti dia ngikat berapa lagi? 3 lagi senyawa lain. H3. Kita jabarkan seperti ini. 1, 2, 3. Nah, di sini C udah ngikat berapa unsur? 2. 1, 2. Berarti dia dapat mengikat 2 lagi. 1, 2. Di sini baru mengikat 1. Berarti dia kurang 3. 1, 2, 3. Nah, kemudian dia dapat juga membentuk ikatan rangkap 2. Ini dia ikatan rangkap 2-nya. Berarti C yang ini otomatis sudah ngikat berapa atom udah ngikat berapa unsur? Udah 2. Berarti kurang 2 lagi. 1, 2. Ini udah ngikat berapa? 3.
1, 2, 3. Berarti dia hanya kurang 1. Di sini dia ngikat berapa? Sudah mengikat 1, berarti kurang 3 lagi. 1, 2, 3. Tangannya 4 kan? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Kemudian dia dapat membentuk ikatan rangkap 3. C rangkap 3 tadi ya. 1, 2, 3. 1, 1. Nah, ini C yang di sini sudah mengikat berapa? 3 unsur. 1, 2, 3. Berarti dia kurang 1 lagi. 4. Di sini C yang ini sudah mengikat berapa? Sudah 4 yang diikat. 1, 2, 3, 4. Nah, C yang di sini sudah mengikat berapa? Masih mengikat 1, berarti dia kurang 3 lagi. 1, 2, 3. Nah, Bu, apakah selamanya ikatan rangkap 3 atau ikatan rangkap 2 ini posisinya di sini? Tidak. Bisa saja nanti ada di sini rangkap 2-nya atau di sini rangkap 3-nya. Jadi, kebetulan yang Ibu contohkan rangkap 2-nya itu di sebelah kanan. Nah, kemudian yang kedua, ciri-ciri atau kekhasan dari atom karbon tadi, dia dapat membentuk rantai. Di antaranya ada rantai terbuka dan rantai tertutup. Rantai terbuka itu dikenal dengan istilah alifatik. Rantai terbuka. Contohnya seperti 1, 2, 3, 4. Ini dia. Berarti di sini C di sini masih mengikat berapa? 1. Berarti dia kurang berapa lagi? 3 kan? Berarti 3. Ngikat 3 hidrogen. Di sini C di sini udah ngikat berapa? 2. 1, 2. Berarti dia kurang berapa lagi? Kurang 2 hidrogennya. Di sini sudah mengikat 2, kan dikurang 2 lagi. Di sini masih mengikat 1, berarti dia kurang 3. Ini dia rantainya terbuka. Nah, lurus dia bentuk strukturnya. Kemudian yang kedua, dia dapat membentuk rantai tertutup atau disebut dengan nama lainnya siklik. Contohnya seperti apa? Dia tertutup 1, 2, 3, 4. Nah, di sini sudah mengikat berapa C-nya? 1, 2. Maka di sini kurang 2 lagi. Di sini sudah mengikat 1, 2. Berarti kurang 2 lagi. Di sini pun juga sudah mengikat 2, 1, 2. Berarti kurang 2 lagi. Dan di sini sudah mengikat 2, 1, 2. Berarti kurang 2 lagi. Ini dia disebut dengan rantai tertutup. Ini dia. Kalau ini rantainya terbuka, lurus deh strukturnya. Sudah. Yang ketiga yang menjadi kekhasan dari atom karbon itu adalah berdasarkan kedudukannya, dia dapat diklasifikasikan atom karbon primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Di mana atom karbon primer itu adalah atom C yang berikatan pada satu atom karbon lainnya. Sekunder, atom karbon yang berikatan pada 2 atom karbon lainnya. Dan tersier, atom karbon yang berikatan pada 3 atom karbon lainnya. Kuartener yaitu atom karbon yang berikatan pada 4 atom karbon lainnya. Supaya lebih tergambar, di sini sudah Ibu sediakan bentuk contoh soal yang akan kita kelompokkan mana dia termasuk golongan atom karbon primer, sekunder, tersier ataupun kuartener. Nah, di sini kita lihat C di sini masih mengikat berapa dia? Masih diikat 1. Otomatis di sini kurang 3 lagi. Di sini pun ini sudah mengikat 2, berarti kurang 2. Di sini atom C yang ini sudah mengikat berapa? Sudah 4. 1, 2, 3,
4 kan. Nah, karbon yang di atas masih mengikat berapa? 1, berarti kurang 3. Yang di sini sudah berapa yang diikatnya? 1, 2, otomatis dia kurang 2. Yang di sini pun sudah diikatnya berapa? 1, 2. Di sini pasti C hanya 2. C yang ini sudah mengikat berapa? 1, 2, 3. Berarti kurang 1 lagi. 4 kan jadinya kan. Di sini C masih mengikat 1. Berarti kurang 3 lagi. Nah, tadi definisi si atom karbon primer itu adalah atom karbonnya hanya berikatan dengan satu atom karbon lainnya. Jadi sederhananya dia hanya mengikat satu karbon dan 3 lainnya itu adalah unsur yang berbeda. Kalau di sini yang diikatnya adalah hidrogen. Mana yang hanya mengikat satu karbon? Nih kita lihat. C hanya mengikat satu karbon. Nih, berarti dia hanya mengikat satu yang di sini kan? Berarti ini termasuk golongan primer. Jadi sederhananya seperti ini. Kalau primer dia hanya satu yang diikat karbon, pasti selebihnya itu di luar dari karbon. Kalau di sini hidrogen, berarti CH3 itu bentuk dari klasifikasi primer. Nih, dia hanya mengikat satu karbon ini. Ini primer. Sudah. Yang kedua, sekunder. Dia mengikat 2 atom karbon. Mana yang mengikat 2 atom karbon? Kita lihat di sini. 1, 2. Nah, berarti ini bentuk dari sekunder. Berarti kalau CH2 itu golongan sekunder. Ini juga 1, 2. Berarti ini sekunder. Mana lagi? Nih, 1, 2 yang diikat sekunder. Kemudian tersier. Dia mengikat 3 atom karbon lainnya. Mana yang mengikat 3 atom karbon? Nah, cuman ada ini. Berarti kalau dia mengikat 3 atom karbon, unsur lain yang diikatnya berapa? 1. Berarti dia mengikat hanya 1 hidrogen. 3 karbon yang diikatnya. 1, 2, 3. Berarti satu lagi sih hidrogen yang diikat dia. Berarti ini kelompok tersier. Satu lagi kuartener. Kuartener dia beri atom karbon yang mengikat 4 atom karbon lainnya. Mana yang mengikat 4 atom karbon? Nih, 1, 2, 3, 4. Berarti ini kuartener. Sudah sampai sini, mudah-mudahan bisa dipahami ya untuk penggolongan atau klasifikasi mana yang dikatakan atom karbon. Adapun contoh dari alkana yaitu ikatan rangkap 1, misalnya ini ada C2H6. Maka C-nya ada 2 kan? C-nya ada 2, 1, 2. Berarti dia mengikat berapa lagi? Di sini C masih mengikat 1. Berarti dia perlu mengikat 3 lagi kan? 1 berdikat. 1, 2, 3 atom hidrogen yang diikat. Kemudian di sini masih mengikat 1, berarti dia kurang 3 lagi. Kan tangan C4 kan? 1, 2, 3. Jadi ini contoh dari alkana. Ikatannya hanya rangkap 1. Ini dia yang dikatakan ikatan rangkap 1-nya. Kemudian untuk alkena, contohnya misalnya itu C3H6. Berarti karbonnya ada berapa? Karbonnya ada 3. 1, 2, 3. Ikatan rangkap 2 ya. Berarti ada salah satunya yang rangkap 2. Bu, saya mau letakkan rangkap 2-nya di sini. Boleh. Berarti kalau rangkap 2-nya di sini, buat di sini. Nah,
Berarti di sini karbon udah mengikat berapa? Sudah mengikat 1, 2. Berarti dia kurang berapa lagi? Kurang 2. Kan? Di sini kurang berapa lagi? 1, 2, 3. Berarti kurang 1 lagi. CH. Karbon yang ini masih mengikat 1. Berarti kurang 3 lagi dia kan? 1, 2, 3. Jadi ini yang dikatakan ikatan rangkap duanya. Ini contoh alkena. Ikatan rangkap 3, contohnya misal C3H4. Berarti C-nya ada 3 ya. Di sini Bu buat. C-nya ada 3. 1, 2, 3. Rangkap 3. 1, 2, 3. Berarti di sini C masih mengikat berapa? Masih mengikat 1 kan? Berarti dia kurang 3 lagi. 1, 2, 3. Di sini sudah mengikat berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti nggak perlu penambahan unsur lagi. Atom C yang di sini sudah mengikat berapa? 1, 2, 3. Berarti dia tinggal mengikat satu unsur lain aja, hidrogen yang di. Pas kan? C-nya ada 3. 1, 2, 3. Hidrogennya ada 4. 1, 2, 3, 4. Ini yang dikatakan ikatan rangkap di 3. Ini contoh dari bentuk alkena. Jadi ingat aja, rumus sederhananya seperti ini. Kalau dia alkana, dia memiliki rumus CnH2n tambah 2. Alkena rumusnya CnH2n. Alkona rumusnya CnH2n kurang 2. Jadi misalnya nih, kalau pada alkana, kalau N-nya itu jumlah karbonnya ya. Misal karbonnya itu ada 2, berarti N-nya 2 ya. C2 H berapa? Tinggal 2 kali 2, 4 tambah 2, 6. Misal nih, pada alkena C-nya 2, berarti C2 H-nya tinggal 2 kali 2, 4. Ya kan? Pada alkena rumusnya apa alkena? CnH2n kurang 2. Berarti kalau C-nya 2, jumlah C-nya 2, berarti H-nya berapa? 2 dikali 2, 4 kurang 2, 2. Nah, jadi ini dia rumus molekulnya. Kalau pada alkana CnH2n tambah 2, CnH2n untuk alkena, dan untuk alkena CnH2n kurang 2. Berarti kalau misalnya ibu mau C-nya 4, berarti hanya berapa? Iya benar. Berarti kalau C-nya 4, C4 tinggal 4 kali 2, 8 tambah 2, 10. Berarti C4 hanya 10. Berarti kalau sini C-nya 4, nah berarti C4H 4 kali 2, 8. Sini C4, C4H 2 kali 4, 8 kurang 2, 6. Berarti C4H 6. Oke, sampai sini ibu rasa sudah bisa dimengerti. Nah, adapun tugas yang harus kalian lakukan yaitu memberikan tata nama alkana. Nih, ibu contohkan dulu. Misal tadi kan rumus dasar si alkana apa? Alkana itu CnH2n tambah 2. Kita mau kerjakan alkana dulu. Tata namanya kita kasih. Nah, nama-nama alkananya. Berarti kalau kita mulai C-nya itu sampai 10 ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini rumusnya untuk alkana ya. Kalau C-nya 1, berarti N-nya 1 ya. C-nya 1. Berarti hanya berapa? Tinggal 2 kali 1, 2 tambah 2, 4. Ini namanya metana. Kalau C-nya 2, N-nya 2 berarti
Berarti hanya berapa? 2 kali 2, 4 tambah 2, 6. Ini namanya etana. C-nya 3, hanya berapa? 3 kali 2, 6 tambah 2, berarti hanya 8. Ini namanya propana. C-nya 4, berarti 4 kali 2, 8 tambah 2, hanya 10. Ini disebut dengan butana. Berarti kalau C-nya 5, 5 kali 2, 10 tambah 2, hanya 12. Itu pentana. C-nya 6, berarti hanya berapa? 6 kali 2, 12 tambah 2, 14. Heksana. C-nya 7, berarti 7 kali 2, 14 tambah 2, 16. Heptana. Berarti kalau C-nya 8, hanya 8 kali 2, 16 tambah 2, 18. Itu namanya oktana. C-nya 9, hanya 9 kali 2, 18 tambah 2, 20. Nah, terakhir C10 hanya 10 kali 2, 20 tambah 2, 22. Ini namanya dekana. Jadi ingat, ini golongan alkana, ujungnya si ana. Berarti nama-namanya ini ujung-ujungnya ana. Jadi kalau misalnya pada alkena, tinggal ganti aja. Berarti nanti jadi metena, etena, propena, butena. Kalau dia alkuna berarti metuna, etuna, propuna. Jadi masukkan jumlah C-nya. Misal nih, Bu contohkan satu ya, alkena. C-nya 1. Rumus alkena tadi apa? CnH2n. Ya kan? CnH2n. Berarti kalau C-nya 1, ya kan, N-nya 1, hanya berapa? Tinggal 2 kali 1, 2. Ini gugus. Ini alkena. Maka kalau dia di alkana namanya metana, kalau di alkena namanya metena. Berarti kalau C-nya 2, berarti hanya berapa? Tinggal 2 kali 2, hanya 4, namanya etena. Diganti dengan ena ujungnya. Nanti tugas kalian kerjakan sampai C10. Begitu juga untuk si alkuna. Oke, berarti kalau alkuna tadi rumusnya apa? CnH2n kurang 2. Kalau C-nya 1, ingat, hanya 2 kali 1, 2 kurang 2, 0. Berarti hidrogennya nggak ada kan? Berarti hanya karbon. Berarti nggak dimulai dari C1. Karena kan hidrokarbon terdiri dari karbon dan hidrogen. Ini hanya C aja. Berarti dia tidak dimulai dari C1, melainkan C2. Kita coba. Misal C2. 2 kali 2, 4 kurang 2, 2. Berarti C2H2. C2 itu namanya apa? Kalau di sini etana, ini etena, berarti namanya etuna. Tinggal ganti-ganti ujungnya. Ini si una, ini si ena, ini si ana. Berarti ada si ana, ada ena, ada una. Kerjakan untuk si alkuna sampai C10. Oke, semoga dapat dipahami dengan baik. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.